Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi mau kita coba kabarin nih, sebenarnya nggak hanya satu here we go, tapi ada 3 here we go ya. Here we go itu kan bisa dijual, bisa juga beli kan. Jadi yang pertama ini diberitakan oleh David Ornstein yang kemudian dikonfirmasi juga oleh Fabrizio Romano, dua-duanya bersaing tuh, bahwa sudah here we go untuk Manuel Ugarte dan dia akan terbang ke Inggris hari ini, ya siang inilah ya, dari Prancis, di mana Manchester United sudah mencapai kesepakatan deal dengan PSG untuk harga beli Manuel Ugarte yaitu sebesar 50 juta euro plus add-ons yaitu berdasarkan sukses dan performance yaitu 10 juta euro. Jadi kalau 50 juta euro itu ya sekitar kalau kita ponkan 4,2 juta pon ya. Sebenarnya kan PSG meminta 60 juta euro fix nih cash gitu. Jadi tapi kan karena dia kan udah pernah dia beli dari Sporting Lisbon aja udah 50 juta euro. Tapi dengan negosiasi yang bagus akhirnya diberitakan oleh David Ornstein pemain Uruguay Manuel Ugarte berusia 23 tahun itu sepakat untuk pindah dengan harga 50 juta euro dengan 10 juta euro add-ons plus. Nah, ada plusnya ada sell on clause yaitu sebesar 10%. Jadi kalau Manuel Ugarte itu dijual, keuntungannya itu PSG akan mendapatkan 10%. Nah, si Manuel Ugarte ini kan kemarin terakhir itu dia selama di PSG kan udah gue bilang bahwa kalau pemain dijual atau pemain tidak dipasang itu bukan berarti dia pemain yang jelek. Dia sebenarnya musim lalu itu bermain di bawah tim asuhan Luis Enrique sebanyak 37 games di semua kompetisi. Dan termasuk yang berkontribusi dalam debut seasonnya loh. Kemarin dia baru setahun debut seasonnya itu dia mempersembahkan Ligue 1 title ya, lu juara Liga Prancis, juara Coupe de France sama Trophée des Champions. Jadi kayak spell supernya lah. Jadi treble domestik lah ya, walaupun banyak bilang ya PSG kan farmer league gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan dia udah bisa memberikan kontribusi kepada timnya. Terus dia tapi di Champions League walaupun dia start ya secara reguler di 6 pertandingan tapi pada saat di knockout games dia tidak ikut. Ugarte memulai karirnya di klub Uruguay namanya Phoenix, kemudian pindah ke Portugal Desember 2020 di klub Famalicão dan join di Sporting Lisbon di 2021. Terus 2023 dia dibeli oleh PSG. Jadi dengan datangnya Manuel Ugarte ini sudah 5 ya pemain yang dibeli oleh Ineos dan Manchester United. Ineos sebagai operator lah ya ibaratnya. Itu setelah Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Mazraoui dan sekarang adalah Manuel Ugarte. Cuma kan banyak pertanyaan yang mengatakan kenapa lama banget ya. Padahal kan sebenarnya personal terms agree-nya udah dari bulan Juni. Ada dua poin sih sebenarnya yang mungkin gue bisa jelaskan secara logis dan sistematis. Yang pertama, kita nggak mau terburu-buru dan mau menghilangkan yang namanya identitas Tex United gitu. Atau identitas bahwa kita ini Manchester United terlalu jor-joran, gampang aja percaya dengan klub gitu, beli ya beli gitu. Bukan itu gitu, pengen menghilangkan identitas klub, pengen membuat identitas yang baru dalam bursa pasar pemain gitu loh. Ya, bukan tidak lagi dikenakan Tex United, tidak lagi yang gampang setuju aja, yang mau setuju aja dengan agent itu enggak lagi. Terus yang kedua mungkin gimana ya? Kalau gue bilang sih sebenarnya dibikin lama gitu supaya istilahnya pengen ngetes gitu dalam 2 game ini kalau nggak ada Ugarte gimana sih? Nah, makanya Ten Hag dengan tim kepelatihannya udah kalau nggak ada Ugarte
Ini gue mainin nih formasi false nine. Hasilnya begini gitu loh. Ya. Gue memainkan false nine susah cetak gol. Ya, akhirnya dengan dalam meeting mungkin ya ini secara logis sistematis menurut gue bukan cocok logi. Ya dikembalikan. Lo lihat kan kalau kita butuh gelandang bertahan yang masih muda, punya pace, punya kecepatan, daya jelajah tinggi, recovery ball-nya bagus, tackle-nya bagus. Karena yang saat ini kita punya Casemiro sudah kemakan usia. Nah, jadi menurut gue tuh dua hal yang secara logis sistematis kenapa lama gitu loh. Jadi satu untuk ya supaya kita di market juga terlihat dengan sebagai bentuk Manchester United yang baru, dan kedua ya pengen diperlihatkan kepada Glazer lah, pemilik keuangan kan yang tetap setujuin kan untuk duit kan Glazer gitu loh, bahwa ya dengan tanpa dia nih kita akan sulit gitu, kita akan mungkin akan bermain false nine terus gitu, tapi dengan ada Ugarte gue bisa memainkan yang pola yang bener-bener memiliki penyerang gitu. Nah, terus yang kedua, irwi gue kedua, yaitu sekalian juga bahwa McTominay diberitakan juga nih ya oleh David Ornstein bahwa dia akan traveling ke Italia hari ini untuk memfinalisasi kepindahan dia ke Napoli, yang dimana secara prinsip Napoli setuju dengan harga 30 juta euro atau 25,6 juta pound. Dan McTominay akan berangkat ke Paris. Jadi sama-sama Ugarte ke Inggris untuk medical check up. Mungkin McTominay juga sekalian nih ya. McTominay ya walaupun dibilang kemarin gue juga ada bilang ya bahwa ada yang bilang ya dia kan menunjukkan DNA United karena dia produk akademi gitu. Cuman gue ngomong Rio Ferdinand sih waktu bicara. Cuma maksud gue, iya oke, DNA United iya. Cuman udah sesuai nggak dengan standar klub yang mau main di high level? Gitu loh. Dia menunjukkan DNA United. Bagaimana pemain muda, produk akademi, bermain dengan sepenuh hati. Tapi bisa nggak untuk membawa tim berada di level tertinggi? Itu dulu pertanyaannya. Jadi jangan langsung gimana ya ini kan produk akademi kenapa dijual gitu. Justru produk akademi itulah kalau secara bisnis sepak bola itulah yang benar-benar menunjukkan keuntungan sejati, pure profit. Kalau kata David Ornstein ini keuntungan sejati ya lu nggak keluar biaya kan untuk memasukkan dia ke tim senior. Ini kan dari akademi, lu nggak beli dia gitu. Cuman ini yang benar-benar bentuk bisnis sepak bola yang sesungguhnya gitu, dengan real profit gitu loh ya. Terus ya si sama ini kan dia debut kan di 2017 ya, zamannya Mourinho. Scott McTominay sudah berlaga dalam 255 penampilan Manchester United, dan kemarin dia sempat ditawar Fulham, cuman valuasinya masih di bawah 20 juta pound ya. Jadi ya Manchester United ya sabar gitu loh, sabar aja dulu gitu loh. Kalau dalam bisnis ya sabar dulu nih sampai nanti bener-bener saat terakhir pasti akan ada aja klub yang ada lah, klub yang ini kalau memang pemain ini sebenarnya punya nilai lebih gitu loh, punya secara scouting emang punya ada nilai tambahnya lah. Mungkin di Italia dia lebih cocok, apalagi dengan Conte bukan? Conte kan juga bermain yang lebih dia kan kayak zaman Ole kan waktu pas duet dengan Fred kan, dengan bermain counter attack atau reactive football itu kan dia bagus ya. Conte dan di Italia kan sistem mainnya begitu ya. Bisa jadi lebih cocok gitu loh. Jadi bukan berarti dia juga sekali lagi pemain Manchester United dilepas bukan berarti dia juga jelek ya. Cuman secara standar kita punya standar nih untuk berada di level tertinggi. Jadi dengan itu menambah juga duit kas, plus ya ada here we go ketiga, yaitu Hannibal Mejbri ya, yang dimana sudah ada harga kesepakatan dengan Burnley, yaitu dengan harga jual sebesar 9,5 juta pound. Nah, mantep ya, 9,5 juta pound untuk transfer keluar Hannibal Mejbri ke Burnley. Nah, jadi kalau mau hitung saldo kas, nah kita hitung saldo kas lagi nih. Kemarin kan waktu terakhir sampai Mazraoui itu plus dengan budget ya 50 juta, kita masih plus 5,45 juta pound. Terus kita
hitung dulu nih yang kita terima di season ini, terima duit cashnya dulu nih. Facundo itu ke Panathinaikos dijual 5,1 juta pound. Ditambah Hannibal Mejbri ke Burnley 9,5 juta pound. Plus dengan penjualan McTominay 25,6 juta pound. Berarti penjualan kita atau menghasilkan plusnya, plus di akuntansi gitu ya, plus duit tambah duit itu sebesar dari penjualan 3 itu 40,2 juta pound. Jika ditambah sisa uang kas kemarin 5,45 juta pound, berarti plus 45,65 juta pound. Nah, si Manuel Ugarte itu 52 juta pound, yaitu 50 juta euro atau sebesar 42,3 juta pound. Nih ada Bet Onstein nih bilang nih. Berarti kalau 45,65 juta pound dikurang 42,3 juta pound, hasilnya adalah 3,35 juta pound. Jadi sisa uang kas kita masih plus 3,35 juta pound. Masih ada waktu 4 hari lagi untuk menuju akhir bursa ya. Bisa jadi masih ada berbagai kemungkinan. Bisa aja lagi ada penjualan mungkin. Masih ada juga mungkin pembelian. Ya kita nggak tahu. Tapi kita tunggu aja. Tapi yang pasti here we go datang adalah Manuel Ugarte. Here we go keluar McTominay dan Hannibal Mejbri. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan juga sistematis. Terima kasih.